Hai and welcome to Flick bareng gue Rabi dan di belakang kamera ada Hani. dalam program Movie Talk. Movie Talk adalah sebuah program di mana kita akan mendiskusikan dan membahas satu film yang sudah kita tonton dan pastinya menarik untuk kita bahas. Pada episode kali ini kita akan membahas film apa nih, Han? Missing Menghilang. Iya. Kita baru banget nonton nih film ini dan kebetulan ini udah di Netflix ya. Cukup lama kayaknya. Kayaknya mata yang di Netflix doang. Oh iya, aku kurang tahu sih. deh. Cuman aku udah cukup lama lihat di Netflix. Cuman kita baru tempat nonton aja iya, sih. Iya. Sebelum kita mulai ke pembahasan POI, seperti biasa kita mulai dari sang sutradara. Nah, aku lihat di sini tuh sutradaranya ada dua, Yan. Yang pertama itu ada Nicholas D. Johnson dan Will Merrick. Kalau Nicholas ini sih kayaknya filmnya baru dikit yang aku lihat. Karena sebelum-sebelumnya tuh dia tuh sebagai editor. Bahkan Searching, tahu Searching nggak? Searching itu kayak satu universe sama Missing, stylenya sama, tapi duluan Searching. Nah, di sini nih dia tuh sebagai editornya di film Searching. Tapi ntar kita mau talk lagi kali ya. Searching. Terus dia juga walaupun begitu, dia pun mendapatkan award di bagian short film. Aku lupa namanya apa. Tapi walaupun dia filmnya baru dikit, tapi bagian short film dia tuh sampai dapat award gitu. Wow, keren. Ya, terus selanjutnya yang sutradara kedua, Will Merrick. Nah, kalau Will Merrick ini mungkin udah ada pernah nonton kayaknya, About Time. Aku nonton About Dia Time. kayak siapa? Sih. Rachel McAdams ya? Rachel McAdams. Sama yang cowoknya aku lupa siapa namanya. Aduh, itulah pokoknya. Ya, itulah pokoknya. Cukup terkenal kan loh ya, cukup sempat banyak diomongin orang juga kan. Iya. Tapi aku nggak nonton, tapi Hani nonton. Nonton. Karena drama. Oh, drama. Time Traveler. Oh, Time Traveler. Jadi si cowoknya Time Traveler gitu lah. Oke. Bagus nggak tapi? Menurut aku bagus ya. Iya. Bisa sih kita movie talk juga ya. Boleh. Jadi banyak bahan kita. Terus kalau aku pernah nonton itu yang klasik horror story, film horor gitulah. Gitu, dia main dia direktur sutradaranya. Horor. Iya, sempat dan ya horor-horor barat gitulah. Enggak terlalu serem sih, cuman ya horor barat gitu. Oke, itu dia ada dua sutradara. Selanjutnya kita lanjut ke para pemerannya. Pemerannya utama ini ada Storm Reid, dia itu main di A Wrinkle in Time yang jadi tokoh utama jadi anak kecilnya di Disney, film Disney. Tahu nggak? Wrinkle in Time. Pernah denger sih tapi aku juga pernah denger sih film Disney, cuman aku juga nggak nonton sih. Yang aku nonton itu The Last of Us. The Last of Us ini dari game tahun 2000, aku lupa, buatan Naughty Dog. Dia diadaptasi dari game. Ceritanya tapi dia bukan jadi tokoh utama banget sih, dia cuma pemeran pembantu. Bahkan seingat aku sih screen time-nya cukup sedikit dibandingkan main karakter sih. Jadi kayak istilahnya kayak cameo, bisa bilang cameo, pemeran bantu mungkin ya. Terus di Suicide Squad juga dia sempat muncul, dia tuh jadi anaknya Bloodsport, film DC by the way ini. Oke. Dia tuh jadi seorang anaknya salah satu si Suicide Squad-nya itu. Kayaknya aku nonton bareng kamu deh, ya nggak sih? Enggak ya? Enggak, aku belum pernah nonton Suicide Squad sih. Berarti bareng Alina, sorry. Dia tuh ya cukup singkat juga sih perannya gitu. Jadi dia anak salah satu penjahat lah intinya begitu. Terus katanya di The Nun 2. Katanya dia akan muncul. Dia mau tahun ini September bulan depan. Dia juga tapi sebagai apa ya kita belum tahu sih. Gitu. Nah, selanjutnya yang sebagai ibu di sini adalah Nia Long. Nia Long ini ya cukup pemain senior juga. Dia tuh main dari tahun 80 dan film-film yang paling aku tahu tuh The Big Mama House. Aku justru tahu dia di Are We There Yet sama Are We Done Yet. Ya, itu juga. Aku juga nonton dua itu sih. Iya, lucu banget sih. Lucu banget. Dia jadi yang pemeran ibu-ibunya gitu lah. Gitu jadi kan. istrinya. Jadi di sini dia tuh emang udah senior sih. Dari tahun 86 bahkan dia. Udah berakting gitu sampai sekarang. Lumayan lama sih dia. Lalu selanjutnya ini ada sang pacar ibunya si Storm Reid ini ada Ken Leung. Dia itu yang aku pernah nonton tuh cuma nyadar di Rush Hour yang jadi penjahatnya. Rush Hour itu yang filmnya Jackie Chan sama Chris Tucker. Itu yang dua itu lucu banget. Dia lucu di mana? Yang pertama, kedua, ketiga. Seingat aku sih yang pertama, yang banyaknya itu. Dia yang sebagai salah satu penculiknya gitu. Itu aku inget banget. Terus dia tuh dapat screen time lagi di X-Men yang aku nonton. X-Men Last Stand kalau nggak salah, X-Men ketiga pada situ ya. Bareng Hugh Jackman X-Men. Dia pun juga itu sih nggak screen time-nya juga nggak terlalu banyak sih di situ. Pas di X-Men ya, seingat aku. Gitu. Di sini dia lumayan banyak sih. Di sini ya dia lumayan berperan di sini ceritainnya. Selanjutnya, nah ini karakter yang paling aku suka sih di sini, yaitu Joaquim de Almeida lah itu. Dia yang berperan sebagai
Javier. Ah, Javier. Heavy, ya itu. Ya, ya itu Heavy Javier itu sepanjang nonton aku suka banget karakter dia sih. Di sini. Di sini. Iya, Kenapanya iya, ya dia kita lucu. nanti bahas lah ya. Oke. Itu mungkin itu doang sih pemeran-pemeran yang cukup berperan di cerita ini. Sebenarnya ada lagi yang aku lupa, yang hater ya, pengacara itu. Oh iya. Ya, itu terus ada yang bapaknya, cuman ya itu mungkin di antara keempat ini kayaknya lebih kuat yang Yang pemeran-peran yang aku sebut sih Yan. Oh, oke. Dari segi genre ini thriller dan misteri. Walaupun nggak kerasa misterinya juga sih. Misteri tahu. Iya. Kan dia pencarian. Iya sih, benar. Cuman nggak ya, oke. Hmm. Selanjutnya adalah Hipnosis yang akan dibacakan oleh Hani. Hani silahkan. Oke, untuk sinopsis dari cerita Missing ini tuh menceritakan tentang si Jun, seorang gadis remaja yang tinggal bareng ibunya, tapi suatu hari saat ibunya dan pacar barunya sedang liburan, mereka tuh hilang. Nah, si Jun ini melakukan pencarian di internet melalui jejak-jejak media sosial untuk nemuin ibunya tuh di mana. Gitu. Jadi dia hipnosis singkat dan kita masuk ke pembahasan POI. By the way, ini bakal spoiler alert, jadi kalau yang belum nonton dan mau niat nonton, silahkan skip bagian ini. Yang pertama, yang buat aku interest di sini, dia tuh sama kayak film Searching, Missing ini, yang dimana kita itu berperan sebagai gadgetnya. Iya, sebagai layar. Sebagai layar, kadang kita bisa jadi di iMac, Iya. kadang kita di MacBook-nya, jadi kamera. Jadi kita emang POV itu kita sebagai gadgetnya gitu. Iya. Dan kita tuh cuman fokus sama tampilan gadgetnya itu. Iya. Jadi cuma bisa ngeliat dari kalau kamera dinyalain kita bisa ngeliat keadaannya. Iya, begitu kameranya mati ya udah kita nggak bisa ngeliat apa-apa. Iya, benar. Jadi uniknya ya ini bukan dari third person first person tapi ini benar-benar dari sudut pandang sebuah gadget gitu. Buat aku film ini tuh ya menunjukkan betapa seremnya sosial media. Iya, kalau aku ngerasa tuh kayak ada dua sisi dari film ini, menunjukkan dua sisi dari baik dan buruknya internet. Iya, benar. Di satu sisi dia baik loh, dia dengan cara apa ya, dia bisa dengan ada internet, sekarang kita apa-apa terkoneksi ke internet, maka dia bisa mencari ibunya. Tapi dari satu sisi ini kalau dilakukan oleh orang yang jahat, ya jadinya ini jahat. Fatal sebenarnya. Karena dengan cara-cara inilah seseorang kalau memang berniat baik itu bisa menghasilkan sesuatu gitu. Tapi kalau misalkan emang kita mau mencelakakan seseorang atau berbuat jahat, ini tuh gampang banget dan benar-benar ditampilin. Kita tuh bisa tahu loh orang ini kesini pakai apa, di mana, waktunya kapan. Itu kalau dipakai sama orang jahat dengan mudahnya bisa dipakai. Iya. Hanya dengan satu akun bisa ngeliat semuanya. Itu sih fatalnya sih. Bahkan ketika siapa sih nama anaknya ya? Aku lupa. Jun. Iya, si Jun. Si Jun ini ngelapor ke FBI pun ketika dia sudah bisa buka emailnya si Kevin, pacar ibunya ya, dia bisa bisa nebak password si Kevin ini. FBI-nya bilang kan, cara yang kamu lakukan pun itu ilegal sebenarnya. Iya, jadi nggak bisa dijadiin bukti. Bisa dijadiin bukti. Cuman sebenarnya aku nggak tahu ya. Menurut Hani gimana? Kalau kata aku, tanpa si Jun ini ngelakuin apa yang dilakukan sepanjang film ini, kayaknya ibunya juga akan ketemu dengan sendirinya nggak sih? Tanpa berkat Jun. Kenapa? Karena in the end itu ya yang Jun lakukan tuh cuman di akhir-akhir doang, yang dia nelpon Siri. Ketika dia sudah ketemu sama si ketemu ibunya, terus ibunya tergeletak, terus dia nelpon Siri dari layarnya. Iya, maksudnya cuma di situ doang. Iya, cuma di situ doang. Iya, yang bukan bantu ya, bukan bantu. Maksudnya kayaknya di poin itu doang yang paling berguna di antara di scene-scene yang lain. Enggak, tapi ada scene juga loh yang kayak dia yang Kevin tuh ngirimin foto-foto sama ibunya. Oh iya, oke. Itu juga berguna nggak sih? Tapi kan gini, kalau misalkan scene-scene yang dikirim ibu-ibunya kan emang dikirimin sama si Kevin, bukan Jun yang nyari. Maksud aku, proses dia nge-crack, proses dia pelajarin itu segala macam, proses dia ngambil kamera, tulis segala macam. Buat aku, nggak tahu ya, kayak sia-sia aja gitu.
Nggak tahu ya, Ini mungkin. salah satu ikhtiar nggak Iya, sih ya mungkin. Ya, jatuhnya? mungkin Kayak ya. ikhtiar dia lebih daripada FBI. Iya, gitu. iya, mungkin ya. Cuman aku rasanya sangat disayangkan aja kalau misalkan Iya. usaha dia itu harus beres dengan sesimpel itu gitu. Jadi kalau misalkan lihat track recordnya udah aja dari awal dia ngelihat fotonya itu foto siapa. Kalau dari awal dia ngecek foto itu, Iya. terus pas si Javier ngomong mereka tuh pergi ketika mereka ngomong wine, Iya. itu aja udah titik kan ibunya nggak minum. Iya. Oh iya. Iya, terus berarti ini sama siapa? Iya. Jadi kalau sedetail itu ya. Iya, bener-bener sih. Berarti emang si Junnya coba dari awal Jun tuh nggak durhaka. Iya, bener. Dia maksudnya itu kayak nggak menghiraukan pesan-pesan dari ibunya, dari pacar ibunya. Kalau dia dari awal fokus, pasti bakal ketahuan nggak sih dari awal? Aku sih simpel, kenapa dia nggak ngerasa aneh kalau di foto yang dikirim Kevin itu nggak ada mukanya dari awal. Buat aku itu udah aneh sih sebenarnya. Atau kayak Kevin tuh sengaja kayak gitu ke Jun. Pertama biar dia nggak dicurigain. Kedua dia udah tahu kalau Jun tuh habitnya nggak menghiraukan ibunya. Oh. Jadi kayak ya udah setidaknya Jun juga ngeliatnya kayak cuma sekilas. Oh ya udah nih, dia kan kayak cuma ngeliat sekilas kan, dia nggak ngeliat detail. Dia pasti ngeliatnya kayak oh ya udah nih ibu gue gitu. Tapi udah dia nggak ngeliat detail gitu. Karena dia ya menghiraukan ibunya. Mungkin semuanya tidak akan terjadi kalau dia tidak menghiraukan ibunya. Dan itu sih mungkin kayak gitu ya. Cuman aku kayak ngelihat dia cuman dari situ, terus dia kan ketemu sama ibunya gara-gara sama orang itu kan, si itu kan diketemukan ibunya. Iya. Jadi bukan atas usaha dia sendiri gitu. Iya sih. Ya. Jadi kayaknya ikutan missing juga. Iya. Jadi dia ikutan missing juga gitu. Makanya paling berperan buat aku di sini sih Javier gitu. Iya. Buat aku dia itu effortnya luar biasa, karena kenapa aku bilang di awal film aku suka banget sama dia? Karena dia itu mau nolongin seseorang yang dia nggak kenal siapa, dan nggak mudah loh untuk percaya sama orang. Apalagi beda negara, apalagi si effort itu. Dari scene-nya Javier ini nunjukin sisi baiknya internet. Iya, ada kok orang-orang baik di luar sana itu masih ada gitu, nggak semuanya jahat. Bahkan aku makanya kira, wah keren banget sih sebagai di dalam cerita ya, yang dia tuh mau keliling gitu Kolombia, cuman buat itu, mau kesini. By the way, ketika hari pertama dia duitnya udah habis, kan setelahnya si Jun ini masih minta tolong si Javier kan? Iya kan, tapi kan nggak dibayar. Iya, itu dia, makanya aku bilang hebat sih. Kan dia aja udah nyari ratingnya paling murah, $8. Terus ditambahin dia juga nggak tahu deh, dia nggak ngebayar Javier juga. Iya, soalnya kan dia duitnya habis kan? Iya. Pas hari pertama itu dia muter-muter. Dan si Javier ini tetap mau ngebantu. Terus aku juga, makanya itu yang bikin aku kesel sama si Junnya tuh yang ngehina, ngebahas-bahas anaknya si Javier. Itu buat aku, men, lu tuh udah ditolongin banget, udah banyak nolongin, dan lu nggak bayar dia lagi. Maksudnya lu cuma bayar hari pertama doang. Habis itu lu nggak bayar dia, lu udah minta tolong dia, terus lu bisanya ngomong kayak gitu. Mungkin gini kali, kayak di situ kan Jun emang kayak masih remaja labil. Iya, ngerti. Jadi untuk menunjukin emosi selabilnya dia kayak gitu kan. Sikap dia yang tidak dewasa lah. Itu ya wajar sih, mungkin ceritanya kan di Jun ini masih 18 tahun kan ceritanya. Ya mungkin emang di sisi panik, emosi segala macam, tapi still sih buat aku kayak asa sedih aja gitu. Asa nggak tahu malu gitu, bocah teh. Iya sih. Udah nggak bayar, minta tolong. Gitu sih. Kayak gitulah. Tapi di sini tuh kita dibuat ngelihat point of view yang berbeda dari orang yang kena musibah. Kan ada scene dimana si siapa namanya Jun itu kan dia niat udah disorot nih sama semua orang, ibunya hilang, terus mau pada bantuin, tapi tiba-tiba ternyata ibunya punya identitas yang berbeda, terus langsung malah jadi di blow up-nya aneh-aneh. Jadi kan kita kayak ternyata tuh kadang apa yang dibuat sama media tuh nggak bisa nggak sesuai loh dengan kenyataannya. Gitu. Kalau aku nanggapnya, terkadang orang itu media, ini mungkin aku salah ngomong kayaknya, sorry. Mungkin orang yang nyari berita itu nggak peduli benar dan salah. Yang mereka peduli itu hanya viral atau enggaknya, rame atau enggaknya, trafficnya gimana. Iya, mungkin. Mau bercerita itu benar
atau enggak, atau itu bohongan. Tapi selamanya trafficnya tinggi, mereka akan tetap melakukan itu sih. Iya. Karena kalau dilihat dari sisi media, ya itu trafficnya tinggi banget pasti kan. Iya. Makanya langsung di blow up. Mau bener, mau salah, mau apa, pokoknya terus itu kan blow up semua. kayak problematik banget gak sih? Iya. Hilang, terus tiba-tiba ternyata punya identitas lain. Problematik banget sih. Jadi punya skema-skema. Jadi ya kita juga nonton juga mikir, ini sebenarnya apakah benar Iya, dia punya ada gini, sesuatu. Walaupun memang ada sesuatu, cuman Iya. ya plot twist-nya nggak begitu terasa sih kan buat aku. Oh iya. Mungkin udah expect tinggi kali nggak? Expect tinggi. Iya, terhadap plot twist-nya. Ternyata kayak, oh ya gitu plot twist-nya. Berarti ngomongin cerita, buat aku itu, ini film 2 jam. Iya. 1 jam 50 menit something. Tapi buat aku, di 1 jam 20 menitan tuh ceritanya udah beres. Oh. Karena gini, judulnya The Missing. Hipnosisnya kan ketika dia harus mencari ibunya. Pas 1 jam 20 menit kan sebenarnya dia udah ketemu sama ibunya gitu kan. Oh, ibunya di sini dan di sini. Buat aku, dan kalaupun emang mau bikin penutupan kayaknya terlalu panjang gitu, dipanjang-panjangin. Kalau buat aku ya. Ditambah bumbu-bumbu thriller yang nggak terasa thrillernya juga gitu. Iya sih. Mungkin kayak jadi bikin lama aja gitu. Mungkin ada mau promosi series kali ya. Iya, mungkin promosi ini iPhone, MacBook gitu. Iya kan, di sini dia tuh sangat mensorot Apple nggak sih? Iya, di sini berasa banget Apple. Dari iWatch, MacBook, iPhone. Oh iya, jam tangan bodoh itu ternyata berguna. Bener, kalau nonton pasti tahu lah jam tangan itu yang aku nggak ngira sih itu bakal sepenting itu gitu. Tapi pas dipikir, ternyata punya jam tangan iWatch yang bisa ngerekam itu penting banget loh. Ternyata. Itu berguna loh gitu. Aku kira itu cuman jadiin bahan apa ya, jenakaan doang, jokes doang gitu. Aku tidak menyangka ternyata bisa berguna juga gitu. Iya, benar-benar. Tapi kan itu udah mah itu nginjem punya orang lagi. Kak Era emang teh. Oke, jadi buat aku kayaknya sih kalau misalkan emang udah ketemu ibunya, pace-nya jadi cepet aja gitu. Kalau di situ kan pace-nya tetap stabil di situ-situ aja. Iya. Mungkin biar dapat thrillernya. Iya, tapi aku nggak ngerasa thriller sama sekali sih di film itu ya. Iya. Jadi kayak dari menit pertama sampai menit sejam 20 menit itu aku masih seru nontonnya. Tapi begitu udah beres ketemu si itu, aku udah kayak ya udah lagi paling gini doang gitu. Iya sih, kayak sebenarnya kalau dia itu biar misterinya lebih dapet dibandingin thrillernya. Iya. Misterinya dapet. Di awal tuh misterinya dapet banget. Dapet banget misterinya. Cari tahu siapa. Iya. Gitu. Terus banyak plot twist gitu kan. Ya, tapi nggak terlalu plot twist juga sih. Iya sih, bisa banyak hal yang ternyata kayak gini ya, gitu. Karena sebenarnya dari awal tuh udah ada kecurigaan sih. Iya. Kayak pas si Jun ngomong kayak dia tuh nggak pernah tahu ada pemakaman. Terus aku kan nggak di situ. Itu ada dia ngomong kalau nggak ada pemakaman, yang maksudnya kalau emang anak kecil pun pasti ada memori itulah gitu. Dia bilang sama sekali tidak ada memori itu. Gitu. Terus ada rahasia-rahasia kayak ini mah ke arahnya ke situ banget gitu buat aku ya. Karena mungkin karena Kak habis sering nonton misteri kayak gini kali ya. Mungkin, jadi udah banyak asumsi dalam pikiran. Terus ketika si Kevinnya itu kayak gitu, ya udah gitu. Karena yang pertama itu kan pas si John ngomong dia tidak pernah ada memori sama sekali tentang pemakaman. Yang kedua pas si Kevinnya itu di chat si orang itu. Kalau aku melakukan ini semua gara-gara agar kamu tidak dituduh. Agar kamu tidak dituduh. Pas di chat. Oh iya, aku nggak ngerti di situ. Ada apa chatnya pas yang chatnya logo kunci. Si Kevin itu pernah ngechat si orang ini, bilang kalau dia butuh keluar nih dari Kolombia. Si orang itu bilang, aku kan udah ngirim uangnya buat ke kamu. Terus Kevin bales, ya kan aku butuh bantuan segala macam. Aku kan yang merencanakan ini semua, jadi kamu tidak bisa jadi orang-orang itu tidak suspek kalau kamu itu pelakunya. Dari situ aku bilang, dari sekian banyak karakter, yang paling memungkinkan ya si orang itu. Buat aku ya. Karena kalau si pengacara itu udah gak mungkin. Javier jauh. Terus FBI kayaknya ada rada absurd sih kalau FBI yang ternyata pelakunya sang FBI. Jadi
karakter apa lagi kah yang muncul yang udah kita dikasih tahu dari awal terus tapi belum muncul sama sekali. Itu buat aku kayak kayaknya si ini sih udah pasti gitu. Oke. Gitu. Aku nggak nyangka, maksudnya nggak nyangka ini nih orangnya gitu. Aku nggak nyangka sih kalau aku ya. Gitu. Oke sih. Aku cuma nyangka pasti ada suatu misteri di balik ini semua. Iya, gitu. iya. Kalau untuk backstory-nya yang aku juga nggak ketebak gitu. Tapi kalau pelakunya kemungkinan besar udah ketebak aku. Dari dua faktor itu aja udah gitu. Okay. By the way, selain dari segi thriller dan misteri itu ada satu aspek lagi sih yang buat aku menarik. Apa tuh? Aspek sebagai orang tua, sebagai seorang ibu. Oke. Tuh sih kalau yang anaknya tuh ceritanya ya, kalau dari awal tuh si Jun ini kan yang rebel, nggak peduli lah gini segala macem. Seakan-akan ibunya tuh nggak sayang sama Du. Iya. Seakan-akan kalau si Kevin itu ya emang cuman ngincer sesuatu doang. Iya. Terus si ibunya yang tetap enggak kok gitu, I love you gitu. Terus masih tetap care, perhatian tuh kayak nanti pun kita kayaknya kita jadi orang tua tuh kayak ada momen kayak gitu nggak sih? Momen ketika punya seorang anak yang rebel yang nggak bisa kasih tahu. Cuman mau nggak mau ya itu anaknya. Iya. Jadi mau nggak mau ya tetap kasih sayang seorang ibu tuh nggak akan pernah lepas gitu. Iya. Padahal sebenarnya bisa aja dia membiarkan semuanya seperti itu gitu. Tapi saking dia sayangnya gitu, bahkan dia mengorbankan segalanya nggak sih di sini buat si sampai Jun situ. Ya. Dan mungkin kenapa si Jun di akhir-akhir ketika dari awal film tuh dia yang rebel, tiba-tiba dia yang jadi worry, khawatir segala macem, tapi di akhir film dia menjadi melihatkan kasih sayangnya. Buat aku karena si Jun tuh udah nyadar apa yang ibunya udah lakukan. Iya. Yang dia cuma tahu pada saat itu kan si Jun ini masih sangat sayang banget sama ayahnya kan. Dan mungkin si Jun ini ngerasa si Kevin ini nggak bakal bisa gantiin ayahnya. Iya. Jadi dia justru benci di situ, jadi rebel segala macam. Cuman ketika di akhir film dia udah tahu nih ibunya tuh udah banyak pengorban buat dia sendirian, bisa menghidupi dia. Kayak dia kelihatan banget berubahnya nggak sih? Iya. Kelihatan dia juga lebih tenang. Biasanya kan dia kayak penuh emosi. Iya. Itu yang bagus sih pas di ending dia lebih kalau calm, switch-nya bagus itu. Iya, switch-nya bagus. Oke, mungkin sekian dari gua. Hani, ada lagi? Nggak ada udah. Jadi kalau misalkan emang penasaran itu siapa, kalian mesti nonton sih di Netflix. Kita nggak akan spoiler di sini siapa. Iya. Cuman ya mungkin dari kata-kata gue tadi udah ada petunjuk-petunjuk ya. petunjuk. Tapi tetap nonton aja sih. Dia nonton biar aja tambah sih. seru. Iya. Biar nanti tahu. Pasti kan ada hal-hal detail yang kita nggak bisa jelasin. Yes, bener. Dan juga ini juga suatu yang baru sih ya, POV sebuah gadget. Iya. Walaupun sebenarnya di film-film dulu juga pernah ada, kayak aku nonton dulu tuh film REC, ada REC itu, aku lupa film dari mana, tentang zombie juga. Terus Quarantine gitu. Sebenarnya udah style kayak gini tuh sempat ada yang find footage gitu. Cuman di sini tuh beda, ini tuh benar-benar kayak kita sebuah gadgetnya gitu, bukan hanya sebuah kamera yang jalan-jalan, enggak. Kita tuh kayak stay di tempat itu doang kan. Iya. Iya, jadi itu bakal jadi ngasih apa ya? Kita ada sebuah internet di sini kan. Iya, di sebuah internet. Jadi sebuah apa ya? Pandangan cerita yang baru lah dibanding yang film-film dulu. Iya, pengambilan gambar juga baru. By the way, ini masih di Netflix kan? Kalau masih? Kayaknya sih masih ada di Netflix. Masih panjang kayaknya. Jadi nggak tahu ya kalau ketika video ini dibuat ya, dia publish sih masih ada di Netflix. Jadi kalau misalkan pada tertarik nonton, langsung aja cek di Netflix. Iya. Oke, mungkin sekian dari kita. We hope you guys enjoy this video and see you when I see you.